Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firdansyah Liambo dengan stambuk 13020210171. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas kedua pada mata kuliah pengujian perangkat lunak kelas C3, di mana pembahasannya meliputi yang pertama adalah menggunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus serta membuat kesimpulan dari setiap tahapan, kemudian memilih dan juga menganalisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, serta menjelaskan alasan serta simpulan dari hasil analisis. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan studi kasus sebagaimana yang saya gunakan pada tugas pertama, yaitu dengan menggunakan studi kasus aplikasi pengingat dan pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web, di mana untuk white box testing itu merupakan prosedur pengecekan audit yang melibatkan analisis mendalam terhadap struktur internal aplikasi yang meliputi proses meninjau dan mengkaji source code, menganalisis alur kontrol aplikasi, memeriksa struktur data yang digunakan, yang bertujuan untuk memungkinkan analisis mendalam pada setiap bagian aplikasi dan juga dapat mendeteksi kelemahan sistem, cacat fungsional, ataupun kerentanan terhadap keamanan. Pada studi kasus kali ini, saya akan menggunakan white box testing dengan menggunakan teknik basis PET yang memungkinkan penguji untuk mengukur kompleksitas logika dari rancangan prosedural yang terdiri dari dengan menggunakan perhitungan cyclomatic complexity dengan membuat flow graph dan juga menentukan independent path. Pada gambar yang tampil terdapat flowchart dari proses login, di mana dari flowchart tersebut didapatkan flow graph seperti berikut ini, di mana didapatkan dari program tersebut memiliki sejumlah 5 node dan juga 5 edge. Kemudian dilakukan perhitungan cyclomatic complexity dengan menggunakan rumus VG sama dengan E kurang N ditambah dengan 2, di mana jumlah petnya adalah sama dengan 2. Untuk jalur independent pet itu mempunyai dua pet. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pet kedua adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada proses pengolahan data pegawai, gaji, lampiran, dan laporan sebagaimana flowchart yang ada pada gambar ini. Didapatkan flow graph sebagai berikut, di mana dari flow graph ini didapatkan 14 node dan juga 19 edge, di mana untuk perhitungan psikomatiknya mendapatkan jumlah pet sebanyak 7, di mana jalur independen petnya meliputi untuk pet pertama adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Kemudian pet kedua adalah 1, 3, 4, 14. Pet ketiga ada 1, 3, 5, 6, 14. Kemudian pet keempat ada 1, 3, 5, 7, 8, 14. Kemudian pet kelima ada 1, 3, 5, 7, 9, 10, 14. Pet keenam ada 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14. Dan pet ketujuh ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Dari perhitungan independent pet tersebut didapatkan rekapitulasi hasil white box testing berdasarkan kelima flowchart tadi, di mana didapatkan cyclomatic complexity-nya berjumlah 30, region yang berjumlah 30, dan juga independent path-nya berjumlah 30. Di mana kesimpulan akhirnya adalah alur logika sistem pada aplikasi pengingat kenaikan golongan dan juga gaji berbasis web telah diuji dan juga berjalan sesuai dengan rancangan. Kemudian menggunakan black box testing, di mana black box testing ini merupakan pengujian yang berfokus pada input dan juga output aplikasi tanpa memperhatikan bagaimana sistem tersebut bekerja secara internal, yang meliputi proses menganalisis persyaratan fungsional, kemudian merancang kasus uji, melakukan pengujian, dan juga mencatat temuan. Di mana tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan pengguna, menemukan cacat, dan juga memvalidasi output untuk berbagai skenario. Didapatkan black box testing sebagai berikut. Yang diuji adalah fungsionalitas menu login, menu pegawai, menu pengajian, dan juga menu laporan, di mana hasil dari pengujian tersebut didapatkan bahwa pengujian ini terhadap keempat fungsionalitas itu adalah sukses. Alasan penggunaan black box testing adalah karena pengujian ini memastikan setiap fitur aplikasi bekerja sesuai yang diharapkan tanpa melihat cara kerja kode di dalamnya.
Kemudian black box testing ini digunakan untuk memvalidasi output dan juga mengatasi error handling. Kemudian dilakukan juga seperti untuk mendapatkan perspektif dari pengguna akhir. Hasil pengujian black box testing didapatkan bahwa semua fitur utama seperti login, pengolahan data, dan juga laporan itu valid sesuai spesifikasi, sehingga mempermudah administrasi kenaikan di golongan dan juga gaji karyawan secara terkomputerisasi. Kesimpulannya bahwa penggunaan white box dan juga black box testing memastikan aplikasi berjalan optimal, baik dari logika internal maupun fungsionalitas eksternal, di mana white box memverifikasi alur logika, sementara black box memastikan fitur sesuai kebutuhan pengguna. Kombinasi keduanya menjamin aplikasi yang andal, efektif, dan efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem manual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.